Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurlaili selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2 UIN Maliki Malang. Perkenalkan nama saya Muhammad Adil Firdaus dengan akhiran NIM 088. Nah, di sini saya akan menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, langkah yang pertama ialah membuat kerangka konseptual dengan menghubungkan seluruh variabel X ke variabel Y. Nah, di sini variabel X terdiri dari 4 variabel, sedangkan variabel Y terdiri dari satu variabel. Langsung saja kita pencet connect, lalu kita tarik masing-masing variabel X ke variabel Y. Nah, nanti akan berbawarna seperti ini. Dan langkah yang pertama ialah kita calculate PLS algorithm, start calculation. Nah, nanti akan muncul nilai seperti ini. Selanjutnya, kita mencari faktor loading. Caranya ialah kita langsung ke bagian auto loading. Nah, akan muncul nilai seperti ini. Dan menurut Wiono tahun 2020, faktor loading dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,70. Dari gambar dan tabel ini terlihat bahwa item atau indikator setiap variabel memiliki nilai faktor loading di atas 0,7 dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut valid dan dapat diajukan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya mencari AV atau Average Variance Extracted, yakni langsung ke konstruk reliability dan validity. Nah, nilai tersebut akan muncul. Menurut Haryono tahun 2016, nilai AV dikatakan valid apabila di atas 0,50. Berdasarkan pada tabel ini, nilai AV masing-masing konstruk berada di atas 0,5, maka tidak ada permasalahan konvergen validity pada model yang diuji. Tetapi melihat tabel AV lebih dari 0,7 atau 0,6, tidak boleh memakai patokan 0,5 karena sangat-sangat jarang terjadi di ilmu sosial. Selanjutnya, langkah selanjutnya ialah mencari validitas diskriminan dengan cara ke diskriminan validity ke cross-loading. Nah, berdasarkan hasil uji diskriminan validity menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada korelasi indikator tiap variabel memiliki konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Maka dari itu, seluruh item pada setiap variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang berbeda secara diskriminan. Geser ke sampingnya, yakni Fortnell-Laker Criterion. Menurut Budi tahun 2018, nilai akar AV korelasi konstruk variabel yang sama lebih besar dari korelasi dengan konstruk variabel lainnya. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa nilai akar kuadrat AV seluruhnya bernilai 1,000. Jadi nilai lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Selanjutnya ke latent variabel, ke latent variabel correlation. Nah, menurut Hamid dan Anwar tahun 2019, dapat dikatakan valid apabila korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AV variabel tersebut. Uji validitas diskriminan untuk laten variabel correlation bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk atau laten variabel benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai laten variabel correlation diukur dari nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya harus kurang dari nilai akar kuadrat AV variabel tersebut.
Diketahui nilai akar kuadrat AV dari variabel tersebut sama, yaitu akar 1,000 sama dengan 1. Berdasarkan tabel ini, nilai korelasi satu variabel terhadap variabel lainnya lebih kecil daripada nilai akar kuadrat AV atau nilai korelasi dari setiap item variabel terhadap variabel yang diukurnya. Bisa dilihat bahwa nilai korelasi item variabel dengan variabel yang diukurnya masing-masing bernilai 1,000 dan nilai korelasi item variabel dengan variabel lainnya bernilai kurang dari 1,000 sehingga terjadi multikolinearitas yang memiliki arti nilai konstruk tidak benar-benar berbeda. Selanjutnya ke pengujian reliabilitas. Kita masuk ke konstruk reliability dan validity. Konvek alpha. Nah, ini tabelnya. Dan composite reliability. Menurut Wiono tahun 2020, dikatakan reliable apabila nilai composite reliability dan Cronbach alpha melebihi 0,70. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability dan Cronbach alpha di atas 0,70. Maka dari situ nilai Cronbach alpha dan composite reliability dinyatakan reliable. Tidak ditemukan permasalahan pada model yang dibentuk. Pengujian selanjutnya ialah pengujian model fit. Nah, di pengujian model fit, tabel uji model fit dapat dianalisis bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel laten dengan keyakinan bahwa model menyampaikan data secara akurat dan memiliki kemampuan prediktif yang relevan. Nilai-nilai dari model fit itu sendiri yang pertama ada nilai SRMR sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,10 menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik antara data yang diamati dan model yang dihipotesiskan sehingga model dianggap fit. Selanjutnya ada nilai DULS sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur model memiliki penyimpangan yang tidak signifikan dan sehingga tidak dapat diterima. Selanjutnya ada nilai G sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kesesuaian global yang baik dan hubungan dalam model tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibanding dengan data yang sebenarnya. Yang terakhir ada nilai NFI sebesar 1,000 yang mendekati nilai ideal 1, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik. Selanjutnya kita mencari Q2-nya, yakni kembali ke variabel awal. Kembali ke variabel awal. Nah, kita kalkulasi lagi ke PLS predict. Start calculation. Nah, langsung ke LV prediction summary. Nah, menurut Setiaman tahun 2023 dan Savitri ETA tahun 2021 serta Wiono tahun 2020, jika nilai Q2 lebih besar dari 0 berarti memiliki prediktif relevan, namun jika nilai Q2 lebih kecil dari 0 artinya kurang memiliki prediktif relevan dengan kualifikasi 0,02 yaitu lemah, 0,15 moderate, dan 0,35 kuat. Dari tabel ini, nilai Q2 memiliki nilai 0,432 yang berarti Q2 memiliki prediktif relevan, maka Q2 dinyatakan kuat. Dan kembali ke running yang pertama, kita ke R square. Menurut Savitri
tahun 2021 nilai R square 0,75 yaitu kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah. Maka nilai pada rasio profitabilitas R square pada tabel ini dapat dikatakan lemah. Sedangkan nilai R square adjusted 0,351 maka dikatakan lemah. Dan yang terakhir ialah uji hipotetis atau pengaruh langsung. Kembali ke kerangka konsep awal. Nah, kita kalkulate lagi, kan tapi yang bootstrapping. Kita start calculation. Nah, kita langsung ke part koefisien. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai p-value semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 kecuali rasio kecukupan modal yang memiliki nilai lebih dari 0,05. Yang berarti semua variabel di atas signifikan kecuali rasio kecukupan modal. Yang artinya rasio profitabilitas memiliki pengaruh langsung yang signifikan kecuali rasio kecukupan modal. Jika dilihat dari nilai T statistik, semua variabel di atas memiliki nilai lebih kecil dari 1,651, yang berarti semua variabel di atas signifikan, kecuali resiko kecukupan modal yang artinya H1, H2, H3 diterima, sedangkan H4 ditolak. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.